Halo anak-anak, selamat pagi semua. Kita mau melanjutkan pelajaran kita mengenai cermin cembung. Di minggu-minggu lalu kita sudah belajar bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung. Hari ini kita mau belajar mengenai pembentukan bayangan pada cermin cembung. Oke, di layar kalian sudah melihat ada lengkungan yang dibuat sebagai cermin cembung. Sebelum kamu mulai mengerjakan, jangan lupa kamu harus mengarsir dulu bagian belakang dari cermin. Yang mana disebut bagian belakang cermin? Nah, disebut dengan cermin cembung karena tebal di tengah. Ini cermin cembung di sini mempunyai beberapa nama ya. Cermin cembung, convex mirror, cermin negatif, dan cermin divergen. Ini semua menyatakan satu benda yang sama, yaitu cermin cembung. Bapak ingin menjelaskan mengapa ini disebut sebagai cermin cembung. Disebut dengan cermin negatif. Disebut dengan cermin negatif karena harga fokusnya sama dengan negatif. Jadi kamu jangan lupa, kalau mengerjakan cermin cembung, harga F-nya itu harus negatif. Oke, kita langsung saja mengenai pembentukan bayangan pada cermin cembung. Kita lihat ya, ada 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama adalah yang A, sinar datang yang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Oke, kita lihat sifat sinar yang pertama. Sinar datang yang sejajar sumbu utama. Oke, ini adalah sinar datang yang sejajar sumbu utama. Ya, ini adalah sinar datang yang sejajar sumbu utama. Ya. Ya. Nah, sinar datangnya kita beri panah ya, supaya ini menyatakan bahwa ini adalah sinar datang. Seolah-olah berasal dari fokus. Oke, seolah-olah berasal dari fokus, artinya seolah-olah berasal dari sini ya. Jadi pembentukan bayangannya seolah-olah berasal dari sini. Ya, oke. Jadi panahnya yang mana? Ini adalah panahnya. Ya, seolah-olah berasal dari fokus katanya. Seolah-olah berasal dari fokus. Oke, itu adalah pembentukan sinar istimewa yang pertama. Berikutnya bagaimana pembentukan sinar yang kedua? Yang B, sinar datang yang menuju fokus. Jadi sinar datang yang seolah-olah menuju fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Kita buat ya, sinar datang yang seolah-olah menuju fokus. Jadi kita buat sinarnya seperti ini ya. Seolah-olah menuju fokus. Oke. Anak panahnya yang mana? Ini adalah anak panahnya. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Bagaimana pemantulannya? Dia akan dipantulkan ke sini. Jadi ini adalah sinar pantulnya. Ya, ini adalah sinar pantulnya anak-anak. Ya, seolah-olah menuju fokus padahal sudah terpantul di sini. Bagaimana dengan sifat istimewa yang C? Sinar datang yang seolah-olah menuju R akan dipantulkan kembali seperti sinar datang. Kita akan coba gambar juga sinar datang yang seolah-olah menuju R. Ini adalah sinar datang yang seolah-olah menuju R. Kita buat sebaik-baiknya. Ya, sinar datang yang seolah-olah menuju R. Oh, ini ada sinar datang yang seolah-olah menuju R. Akan dipantulkan kembali melalui jalan yang sama seperti sinar yang datang. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimanakah pembentukan bayangannya anak-anak? Mudah. Kita lihat, kita harus memperpanjang sinar-sinar yang ada. Kita lihat sinar yang warna hijau di sini, kita perpanjang ke belakang. Ini kita tarik garis yang sejajar.
ini adalah perpanjangan sinarnya. Ya, lalu yang manakah bayangannya? Oh, bayangannya adalah yang ini anak-anak. Ini adalah bayangannya. Oke, kita berikan warna hitam, kita luruskan garisnya. Oke, jadi kalau digambar ini adalah bayangannya. Ya, seperti itu, ini adalah bayangannya. Lalu bagaimanakah sifat bayangannya? Kita bisa tulis di sini. Sifat bayangan. Yang pertama itu adalah maya. Kenapa maya, Pak? Ya, karena bayangannya berada di belakang cermin, bukan di depan cermin. Jangan lupa kalau bayangan maya pasti bersifat tegak. Dan yang ketiga, diperbesar atau diperkecil. Oh, ini mudah ya. Anak-anak boleh melihat awalnya bendanya tegak dengan panjang seperti ini, ditunjukkan oleh kursor. Lalu bayangannya seperti yang kita baru saja buat. Ternyata lebih pendek. Oh, jadi kalau gitu ini pasti diperkecil. Diperkecil. Oke, anak-anak. Itulah pembentukan bayangan pada cermin cembung. Berharap kamu bisa mengerti dan nanti akan bisa mengerjakan soal-soalnya. Pada soal-soal cermin cembung, semuanya sama dengan cermin cekung. Yang berbeda hanya harga fokus dari cerminnya yaitu negatif. Oke, sampai situ dulu anak-anak. Sampai jumpa.